Oke, halo Foodpreneur Indonesia. Masih di sini di Foodies Podcast bersama Mbak Sarita, founder dari Warung Abnormal dan lain-lain. Kebanyakan brandnya gue nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, Mbak Sarita, masih ada nih. Kita bahas tentang PR nih, bagaimana berhubungan dengan media. Sekarang Mbak Sarita, kita kalau meeting pun udah Skyping ya. Kalau meeting pun nggak ketemu, online pun bisa ya. Iya. Nah, kalau berhubungan gitu ya dengan klien, khususnya dengan media, kita nggak ketemu sekarang via WA, via Telegram kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bagus atau efektif nggak sih? Lebih bagusnya yang mana ya? Kalau bagus yang mana nggak bisa di state langsung sih bagus yang mana. Tapi biasanya sih hanya bergantung dari apa yang sedang akan kita kerjakan dengan mereka. Misalnya mereka lagi punya deadline seperti itu ya biasanya gitu kan. Oh mbak, aku lagi ada deadline nih, harus masuk liputan minimal 2 hari lagi misalnya gitu. Jadi aku harus punya nih bahannya. Nah biasanya itu kan, tapi itu kalau udah kenal ya gitu. Kalau udah kenal sih biasanya lebih enak. Justru mereka bisa minta tolong ke kita. Nah biasanya yang kalau tim saya lakukan itu adalah ya, biasa kita bilang, oh boleh mbak, saya boleh deh saya kalau misalnya mau diliput boleh. Dari timnya Mbak atau Mas itu maunya datang untuk interview langsung, atau misalnya foto-foto ambil gambar langsung di lokasi, atau misalnya kita bisa bantu si pertanyaannya submit ke kita, foto sama gambarnya kita yang sediain, itu juga bisa. Jadi kalau buat di tim kami sih sebenarnya sangat-sangat fleksibel banget. Justru kita karena hubungannya ini baik gitu, jadi mereka sering beberapa kali juga minta tolong, atau yang kita yang memang menawarkan gitu kan. Jadi kalau memang udah mepet banget deadline-nya, kadang-kadang kan mereka juga kalau untuk datang tapping di lokasi itu kan buat mereka juga effort ya gitu kan. Jadi kita tawarkan, mbak mau dari kita aja nggak gitu, butuhnya gambar apa gitu, gambar atau misalnya videonya itu tentang apa. Kalau memang kita punya stoknya ya tentu aja kita akan kasih ke mereka. Tapi kalau misalnya nih, ini kan kalau udah kenal ya gitu. Kalau misalnya belum kenal misalnya kan, itu baiknya gimana ya? Pasti kita akan in touch mereka lewat justru yang online dulu. Kalau memang memungkinkan ketemu ya ketemu gitu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan ketemu, it's fine banget gitu. Kita misalnya ngontak mereka via WA, or kadang-kadang bahkan lewat sosial media kan. Sosial media juga bisa DM gitu ya. Iya sekarang ya, gitu. Instagram tapi, DM bisa ya. Iya, tapi yang paling penting itu adalah ya how to-nya kali ya. Know how-nya misalnya gini. Pertama kali ketemu orang, ya pastinya kita harus nyapa dulu kan. Halo Mbak atau Mas siapa gitu kan. Kenalin nih, aku siapa namanya, aku dari mana gitu kan. Aku dari mana. Kemudian baru kita tanya gitu kan, mengganggu nggak nih sekarang, possible nggak kalau aku telepon, atau boleh nggak kalau misalnya kita ketemuan, mau ngapain ya, kita jelaskan secara singkat aja tapi ya jangan panjang-panjang gitu kan. Akan lebih enak kan sebenarnya kalau kita ketemuan sambil ngopi-ngopi misalnya, sambil ngobrol, sambil makan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya minimal kita perkenalan dulu aja dengan mereka. Oke, treatmentnya tapi pasti berbeda ya. Kalau yang udah kenal mungkin via Telegram, via WhatsApp itu bisa mungkin. Tapi kalau misalnya medianya besar atau invitationnya penting, pemerintahan dan lain, pasti treatmentnya berbeda, Mbak Sarita ya. Nah, pernah nggak menghadapi invitation atau media memang yang kelasnya tuh kelas gede gitu ya? Itu treatment nasional mungkin nasional ya, gitu. nasional. Bedanya apa tuh dengan media-media biasa? Sebetulnya sih basically kita itu kan memang harus prepare-nya untuk benar-benar untuk semua ya, mau dia medianya skalanya misalnya regional, skalanya nasional, atau yang coveragenya betul-betul besar banget, kitanya yang memang harus ready gitu dengan apa yang kita punya, knowledge yang kita punya itu juga memang harus penuh ya, artinya semua tentang perusahaan kita, tentang produk kita, tentang jumlah cabang, tentang itu kita harus hafal bahkan gitu ya. Tapi kalau cerita tentang media-media di luar sana yang skalanya nasional, itu kan balik lagi kan pasti yang intens dengan kita orang-orang juga ya, kan manusia juga ya. Pastinya yang kita lakukan harus treatmentnya itu ya, kalau ngomong beda atau enggak sebenarnya sih sama aja ya, karena kan orang sama-sama manusia. Hanya mungkin kalau dia medianya nasional,
mungkin yang harus kita siapkan itu lebih well prepared aja gitu, karena kan ini kesempatannya biasanya lebih langka ya atau misalnya kesempatannya bahkan liputannya live misalnya, karena pernah sih waktu itu saya juga mendadak banget H-1 gitu kan, Mbak besok mau ada liputan, oh fine, terus iya tapi kita live ya, live di TV, what? Waktu itu, kaget juga, oh gitu, fine sih, tapi kan kita lagi, saya kan lagi di Bandung ya, nggak bisa ke studio di Jakarta, oh nggak apa-apa Mbak, kita streaming aja gitu, wah. Ya itu balik lagi, tapi kan kalau seperti itu kan ya kita memang harus siap kan, harus siap gitu kan, jadi ya biasanya aku tanya, oke, narasumber yang lainnya siapa, kemudian ini lagi bahas topik apa, ya kita siapkan semaksimal mungkin aja. Oke. Tapi dulu saya kayaknya pernah dengar di tahun 2017 kayaknya Warung Abnormal itu pernah diundang oleh Presiden Indonesia ya, Pak Jokowi, dan menarik ya. Apa sih yang bikin Pak Jokowi itu mau berbicara gitu ya bersama kalian, dan apa tim PR ini mempersiapkan apa tuh di saat kita mau bertemu dengan Pak Jokowi? Waktu itu sih bukan diundang untuk bicara tuh sebetulnya enggak, tapi waktu itu memang ada inisiasi dari lembaga pemerintahan lah. Jadi dia bikin satu acara namanya Ngopi Bareng Presiden, itu 1 Oktober 2017. Oke. Atau 2016 ya? Sorry, 2017 tahun lalu gitu. Jadi memang itu kan 1 Oktober itu kan memang diperingati sebagai Hari Kopi kan, Hari Kopi Nasional. Oh ada ya? Ada dong. Hari Kopi. Jadi waktu itu memang mereka bikin satu acara, nama acaranya Ngopi Bareng Presiden. Jadi waktu itu kita memang beberapa pelaku kopi, pelaku itu maksudnya ada petani, kemudian ada penikmatnya, barista, kemudian beberapa pemilik kafe, mungkinnya itu memang diundang. Sebetulnya tujuan dari acara itu Pak Presiden ini cuma pengen tahu lah kira-kira di industri kopi ini potretnya kayak apa gitu kan. Jadi memang itu betul-betul format acaranya juga ngobrol santai, makanya namanya Ngopi Bareng Presiden kan. Nah jadi memang waktu itu kita diundang sebagai salah satu perusahaan yang memang menjual kopi lah, kalau bisa dibilang kayak gitu kan, menjual kopi. Nah waktu itu memang saya juga cukup kaget ya, karena kita kan nggak pernah ya dapat undangan apa yang undangnya presiden kan ya. Jadi waktu itu memang persiapannya sebenarnya nggak terlalu sampai keras-keras amat lah gitu ya. Pokoknya saya sih cuma nyiapin diri, nyiapin mental kali ya. Nyiapin mental, karena kan di sana juga ketemu pelaku-pelaku industri yang lain, tapi the fun way-nya, the fun side-nya itu adalah ya selain bisa ketemu sama presiden, kita kan bisa ketemu dengan teman-teman yang lain ya, dari industri sekali, yang sama, kemudian itu ya. Iya gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau buat saya justru yang lebih menegangkan itu adalah gimana kita bisa ketemu dengan sesama pemain kopi lain, bisa ketemu dengan wartawan juga yang skalanya udah pasti nasional semua, yang diliput presiden. Karena diundang sama presiden gitu, jadi nggak main-main. Lokasinya juga Istana Negara waktu itu, jadi benar-benar waktu itu apa ya, lebih ke ya persiapan aja lah, persiapan. Tapi menarik ya, udah Warung Abnormal perjalanannya sampai sekarang presiden pun udah tahu, dan saya pun dengar kemarin Pak Jokowi itu nyebut-nyebut Warung Abnormal. Jadi emang keren banget, dan kita sekarang sedang belajar di divisi PR-nya dengan Mbak Sarita. Tapi masih ada nih Mbak Sarita pertanyaan lain yang kita harus bahas, dan kita dapatkan pertanyaan ini dari teman-teman foodpreneur lainnya. Kita akan bahas di Foodies Podcast selanjutnya.